Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Azara, NPM 2110030. Di sini saya ingin mempromosikan tentang kesehatan mental. Saya membawakan tentang tema atau judul depresi. Sebelum kita mengenal lebih jauh, depresi itu apa sih? Pengertian depresi itu apa? Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, atau menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera, minat dalam aktivitas sehari-hari. Dalam General C. Davidson 2004. Menurut para ahli lain, Ius Joseph 2007, depresi adalah salah satu bentuk gangguan jiwa pada perasaan atau afektif mood yang ditandai kemurungan, kesedihan, kelesuan, kehilangan gairah hidup, tidak ada semangat, dan merasa tidak berdaya, perasaan bersalah atau berdosa, tidak berguna, dan putus asa. Berikut adalah kasus-kasus depresi yang ada di dunia. Yang pertama, Sully. Sully adalah penyanyi dan juga aktris yang berasal dari Korea yang mempunyai nama Choi Jin Ri. Lahir pada tanggal 29 Maret 1994. Ia debut saat masih kecil pada tahun 2005. Ia mantan anggota dari girl band Korea Selatan VX yang bergabung pada 2009 di bawah label SM Entertainment. Kita masuk kronologi meninggalnya Sully. 14 Oktober 2019. Pada saat itu, Sully ada syuting. Tetapi waktu manajer menghubungi, Sully tidak ada jawaban. Akhirnya, manajer mendatangi Sully ke rumahnya Sully. Dan kagetnya, Sully sudah tidak bernyawa di rumahnya. Manajer menelpon medis pada pukul 15.30. Tibanya ambulan pukul 15.29. Sully diperkirakan sudah meninggal sebelum tenaga medis datang. Penyebab kematian Sully. Menurut polisi, Sully melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri dari lantai 2 rumahnya. Kenapa Sully melakukan itu? Disebabkan depresi sudah lama dia alami masa mudanya. Sully juga mengakui menderita sindrom popularitas ekstrim, gangguan panik, dan fobia sosial. Dan pada akhirnya tahun 2019 banyak sekali komentar-komentar jahat. Contohnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan banyak lagi komentar-komentar jahat. Komentar-komentar itu berdatangan. Sully tidak tahu kenapa orang-orang membenci dia. Padahal Sully tidak melakukan kejahatan sama sekali, menurut Sully. Pada akhirnya depresi yang semakin lama semakin memburuk. Sully tidak tahan lagi dan tepat 14 Oktober 2019, umur 25 tahun, yang sangat cukup mudah, meninggal dengan cara bunuh diri. Tapi apakah itu ya dinamakan bunuh diri? Apakah itu dinamakan bunuh diri? Bukannya itu gara-gara pembunuhan secara fisik, secara mental, bukan gara-gara cara fisik. Kasus yang kedua, Laura Anna. Laura Anna yang mempunyai nama lengkap Adelie Laura Anna. Lahir pada tanggal 20 September 2000. Seorang selebgram yang cukup terkenal
terkenal di Indonesia yang memiliki followers 1,8 juta. Wow, yang cukup terkenal di Indonesia. Laura mempunyai pasangan yang bernama Gaga Muhammad. Gaga Muhammad juga terkenal mempunyai lagu Panjat Sosial. Awalnya mereka disebut pasangan romantis, ya, pasangan romantis. Banyak konten mereka yang diunggah di YouTube. Masuk ke kronologi kecelakaan Laura. Tepat pada tanggal 8 Desember 2019 mengalami kecelakaan di kilometer 10 tol Jagorawit yang dikemudikan oleh Gaga Muhammad. Diduga Gaga Muhammad dalam keadaan mabuk dan mengantuk. Kecelakaan itu mengakibatkan Laura menderita dislokasi tulang leher yang menyebabkan dirinya mengalami kelumpuhan. Sementara Gaga sebagai pengemudi hanya mengalami cedera ringan. Selama beberapa bulan Laura mengalami stres dikarenakan putus dengan Gaga dan dikabarkan putus karena Gaga selingkuh dengan wanita lain. Dan di saat Laura sakit di rumah, tergeletak di rumah, tidak bisa ngapa-ngapain, Gaga seenak-enaknya ke mall bersama mamahnya menggunakan kartu kreditnya Laura. Kenapa itu dipermasalahkan sama Laura? Karena Gaga tidak tanggung jawab soal finansial. Padahal kecelakaan itu disebabkan karena kelalaian Gaga di saat mengemudi. Laura juga memposting di Instagram yang di captionnya seperti ini: mabuk-mabukan mulu, sekarang cewek sana sini, tapi belum bisa tanggung jawab secara finansial, penghambat sembuh, bikin gue stres mulu loh. Wow. Sempat Laura depresi hingga menangis selama 2 minggu. Laura depresi selama 2 minggu di dalam kamar, dikarenakan Laura takut kalau misalnya nggak ada Gaga, dia sama siapa? Itu pemikiran Laura. Itu selalu dia pikirkan selama dia masih tergeletak di kamar. Dia takut, dia nanti hidupnya sama siapa? Di podcastnya Deddy Corbuzier, Laura berkata, saya tuh ngalamin depresi. Meskipun saya nggak ke psikolog, tapi saya tahu saya tidur terus. Saya nggak mau makan, tapi kadang makan banyak. Muntah terus, nanti tidur lagi. Laura akhirnya melaporkan Gaga ke polisi pasal 310 ayat 3 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Didakwa atas tindakan kelalaian dalam berkendara mengakibatkan luka berat dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Penyebab Laura meninggal tepat pada tanggal 15 Desember 2021. Ungkap kakaknya Laura yang bernama Grita. Laura itu kan punya penyakit asam lambung. Itu kan dari stres gitu. Kan stresnya stres banget. Dia juga stres dan semalam asam lambungnya kambuh. Laura ini orang yang menyimpan kesedihan. Dia tidak mau dikasihani. Dia tidak mau merepotkan keluarganya. Dia juga mengikuti persidangan yang kemungkinan Laura kecapean dan mengalami beban pikiran. Umur yang cukup muda, 21 tahun, Laura meninggal dunia, tetapi hukum tetap jalan. Dan akhirnya Gaga Muhammad divonis hukuman 4,5 tahun dengan denda 10 juta. Dan netizen menduga kalau ini diakibatkan gara-gara Gaga, dikarenakan membuat Laura depresi, membuat Laura terbebani, dan itu juga diungkapkan dengan Laura sendiri kalau dia mengalami depresi.
Tadi saya sudah membacakan tentang kasus-kasus depresi di dunia yang ada di Korea dan ada di Indonesia. Sekarang kita masuk macam-macam gangguan depresi. Gangguan depresi terbagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama, Major Depressive Disorder atau disingkat MDD. MDD ditandai dengan kondisi emosi sedih dan kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasa dilakukan bersama dengan minimal 4 gejala ini. Gejalanya apa sih MDD? Yang pertama, tidur terlalu banyak atau 10 jam atau lebih atau terlalu sedikit. Sulit untuk tertidur, sering terbangun. Yang kedua, kekakuan motorik. Yang ketiga, kehilangan nafsu makan dan berat badan menurun drastis atau sebaliknya, makan berlebih sehingga berat badan meningkat drastis. Yang keempat, kehilangan energi, lemas, tidak bersemangat, tidak tertarik melakukan apapun. Dan yang kelima, merasa tidak berharga. Dan yang keenam, kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, dan membuat keputusan. Yang terakhir, muncul pikiran tentang kematian berulang kali atau bunuh diri. Gejala-gejala ini muncul hampir sepanjang hari, setiap hari gitu. Setiap hari selama minimal 2 minggu, berarti kayak berturut-turut gitu. Dan yang kedua, namanya dysthymic disorder atau gangguan distimik atau dysthymia. Merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu yang didiagnosis mengalami dysthymik mengalami kondisi depresif lebih dari separuh waktu dari minimal 2 tahun. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun, separuh dari waktu tersebut individu ini mengalami kondisi depresif. Gejala-gejalanya apa sih? Yang pertama, kehilangan nafsu makan atau sebaliknya. Yang kedua, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang keempat, kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, merasa kehilangan harapan. Gejala tidak tampak jelas lebih dari 2 bulan. Tidak ada episode MDD. Selama 2 tahun pertama gejala muncul, gejala yang dialami lebih ringan daripada MDD, namun dengan waktu yang lebih lama. Kita masuk ke beberapa cara penanganan depresi. Yang pertama itu tuh kita mengubah pola hidup. Gimana sih cara mengubah hidup? Dengan cara berolahraga, mengatur pola makan, berdoa. Kita harus berdekatan diri kepada Tuhan, terus memiliki keberanian untuk berubah. Kita harus mempunyai niat kalau kita tuh mau berubah gitu. Dan itu yang terakhir, rekreasi gitu. Tidak hanya pola kehidupan, ada cara lain yaitu terapi psikolog. Jadi kan kita membacakan tentang pola kehidupan kan, polanya. Dan kita masuk ke terapi psikolog. Perilaku terapi psikolog itu tuh ada banyak dengan cara terapi interpersonal. Terapi interpersonal itu dibantu oleh fisioterapi. Bisa dilakukan oleh psikolog dalam jangka pendek yang berfokus kepada hubungan antara orang-orang yang berkembang sindrom gangguan kejiwaan. Yang kedua, konseling kelompok dan dukungan sosial itu sangat penting. Mengunjungi tempat layanan bimbingan konseling, pelaksanaan wawancara konseling yang dilakukan antara seorang konselor profesional dengan beberapa pasien sekaligus dalam kelompok kecil. Dan yang ketiga, terapi humor. Apa itu terapi humor? Terapi humor profesional medis yang membantu pasien untuk mempertahankan
sikap mental yang positif, dan berbagai tawa merespon psikologis dari tertawa, termasuk meningkatkan pernafasan, sirkulasi, sekresi hormonik, enzim pencernaan, dan peningkatan tekanan darah. Dan terakhir terapi kognitif atau CBT, pendekatan CBT memusatkan perhatian pada proses berpikir klien yang berhubungan dengan kondisi emosional dan psikologi klien. Pendekatan ini akan berupaya membantu klien mengubah pikiran atau pernyataan dari negatif dan keyakinan pasien yang tidak rasional gitu. Tadi kan kita udah membahas tentang yang pertama itu kan apa tuh, pola hidup ya, perubahan pola hidup itu gimana kan. Yang kedua itu kan terapi psikolog, dan yang ketiga itu pengobatan. Nah, pengobatan itu dengan cara kita berkonsultasi ke psikiater yang buat obat. Ada beberapa obat itu yang obat-obatannya seperti ini. Yuk kita masuk ke pencegahan depresi. Pencegahan depresi itu, semoga kita tidak terlalu lalap dengan depresi, dan semoga depresi kita tuh nggak kembali lagi. Gimana itu caranya? Yang pertama itu bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua itu tidak menyalahkan diri sendiri. Harusnya love myself ya, kata Bang Tanto, atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Jadi kita nggak boleh menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga itu tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tuh nggak boleh tuh. Jadi kita si dia tuh cantik kok aku jelek ya, gak boleh kayak gitu. Itu nggak boleh membanding-bandingkan. Banding-banding kehidupan orang lain juga tuh nggak boleh. Dan yang keempat itu pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi, seperti menikah, bercerai, tentang pekerjaan atau sekolah. Bicarakan dengan teman profesional, kita berdatang ke psikolog, konselor, dan psikiater, atau orang yang kita sayangi atau kita anggap mampu membantu untuk melihat gambaran besarnya. Itu kita harus cerita. Kita tidak boleh menyimpan perasaan diri sendiri itu nggak boleh. Jadi kita tuh harus cerita kepada orang-orang yang kita sayangi, yang kamu percayai, ya, pacar atau siapa ya, serah kamu. Yang kelima, dukungan keluarga sosial dengan mengatakan jika kita mengalami masalah yang sedang kita alami, depresi. Jadi kita harus yang tadi kayak yang keempat, kayak teman kita ceritakan kepada keluarga, kepada orang-orang. Kita mengambil keputusan, kita harus bercerita. Lah kita juga harus, nanti kan keluarga kita dapat dukungan, kita juga dapat dukungan kan dari keluarga. Dan yang keenam, rutin lakukan olahraga dan kegiatan outdoor. Itu tuh tadi ya, cara penanganan pola hidup, olahraga itu harus olahraga, wajib. Yang ketujuh, tidak terlalu menyesali suatu kejadian, harus bersikap tenang, tidak mudah marah. Jadi kita kalau ada masalah itu kita harus tenang, nggak boleh panik ya, nggak boleh kita harus menghadapi yang tenang. Dan yang ke-8, bangunlah harga diri dan mencoba bersikap dan berpikir positif. Itu sangat penting tuh. Seorang tuh harus berpikir positif gitu. Dan yang ke-9, tidak menyendiri, menjauhkan diri dari pergaulan, lebih bersosialisasi, melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar. Tadi kayak yang ke-8 kan, kita harus berpikir positif. Ya, yang ke-9 kita harus mencari lingkungan yang positif ya. Kita harus mencari lingkungan positif. Kita tidak boleh berkurung diri atau mengurungkan diri, bahkan itu gak boleh.
Dan yang ke-10, lebih religius, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga bisa tuh, kita kayak curhat kepada Tuhan. Kita curhat saat kita ibadah itu kita bisa curhat kepada Tuhan. Dan agama saya Islam, setelah kita sholat itu kita melakukan doa atau bahkan kita juga curhat. Itu saya akan masukkan daftar-daftar referensi berikut ini. Nah, cukup sekian dari saya, Lina Azara, yang tadi membawakan tentang tema depresi, kesehatan mental. Tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya, kasus-kasus yang ada di dunia, macam-macam depresi, cara penanganannya, dan banyak tadi kan. Dan kalau aku punya salah dengan kata-kata, boleh kritik dan saran di bawah kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.